dengan sehat di rumah dan tetap semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Dewi Junita Siarturi dari SD Swasta Nomor 1 HKBP Bali G. Hari ini kita akan belajar tematik bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar dari tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 6, kelas 2. Ayo anak-anak, kita belajar bersama dengan penuh semangat. Ayo sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak-anak boleh mengikuti tepuk semangat dari rumah. Kita ucapkan bersama-sama. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, mari kita belajar bersama dengan penuh semangat. Materi pembelajaran kita yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kita akan menemukan makna kata dari suatu teks bacaan wujud benda. Makna sama dengan arti. Makna kata dapat kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Oke, Ibu akan menampilkan suatu teks bacaan yang berjudul Wujud Benda. Mari kita membaca bersama teks bacaan Wujud Benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Dari teks bacaan wujud benda yang telah kita baca tadi, ayo kita temukan makna kata sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang pertama, kata wujud. Wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Kemudian yang kedua adalah kata padat. Padat adalah benda yang isi dan bentuknya tetap. Kemudian yang ketiga, kata cair. Cair artinya bersifat seperti air atau encer. Kemudian ada kata gas. Gas artinya ringan, bersifat seperti udara. Kemudian ada kata ukuran. Ukuran adalah besar sesuatu. Itulah anak-anak makna kata yang dapat kita temukan dari teks bacaan wujud benda. Anak-anak, coba kamu perhatikan benda-benda berikut ini. Nah, benda-benda ini dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan wujudnya. Ya. Yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa saja itu contoh-contoh benda padat? Nah di sini Ibu punya contoh benda padat. Yang pertama pensil, yang kedua penggaris, yang ketiga
pensil. Ini adalah contoh benda padat. Nah, jadi sifat benda padat itu bentuk dan ukurannya tetap. Nah, ini pensil, ibu masukkan ke dalam gelas, maka bentuk dan ukuran pensil ini adalah tetap atau tidak berubah. Ya. Kemudian pensil ini ibu masukkan lagi ke dalam piring ini. Maka apa yang kamu lihat? Bentuk dan ukuran pensil ini tetap atau tidak berubah. Itu tadi benda padat. Kemudian benda cair. Nah, benda cair, apa saja contohnya? Nah, ibu punya air, ini ya. Jadi air ini di dalam gayung ini ada air ya, Air itu termasuk benda cair. Kemudian ada lagi contohnya kecap. Ini benda cair ya. Kemudian ada minyak goreng ini ya. Nah, sifat benda cair, coba perhatikan. Air yang di gayung ini ibu masukkan ke dalam gelas ini. Apa yang kamu lihat, Bagaimana bentuk dan ukuran air ini? Nah, bentuk air akan menyerupai seperti bentuk gelas, ya. Tetapi ukurannya tetap. Air yang di gayung tadi yang ibu pindahkan tanpa ada yang tumpah, ibu masukkan ke dalam gelas, maka ukurannya juga tetap, tidak berubah, ya. Kemudian air ini ibu masukkan lagi ke dalam piring. Coba kamu perhatikan, bentuk dan ukuran air yang ada di piring ini. Bentuk air akan menyerupai seperti bentuk piring, tetapi ukurannya tetap atau tidak berubah. Maka dapat kita simpulkan bahwa sifat benda cair bentuknya berubah sesuai wadah atau tempatnya. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk air menyerupai bentuk gelas. Jika air dimasukkan ke dalam piring, maka bentuk air menyerupai bentuk piring. Jadi sifat benda cair itu bentuknya menyerupai bentuk wadahnya, tergantung wadahnya, tetapi ukurannya tetap. Ingat ya, Kemudian yang ketiga ada benda gas. Nah, apa saja itu benda gas? Contohnya plastik. Ini plastik. Nah, kenapa dia berbentuk seperti ini? Ini bisa seperti ini karena di dalamnya ada udara. Iya, ada udara ya, seperti ini. Yang terdapat di dalam plastik ini adalah udara. Kemudian udara yang terdapat di dalam balon ini. Kita tiup balon, kita ikat, maka yang di dalam balon ini ada udara. Ya karena kemudian coba ini kipas angin, kalau kita nyalakan seperti ini, coba ada apa? Ada angin. Nah, angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, jadi coba kamu perhatikan bentuk dan ukuran dari benda gas. Tadi benda gas contohnya udara, angin, ya kan? Angin itu udara yang bergerak. Nah, jadi coba kamu perhatikan bentuk balon ini dengan bentuk udara dalam balon ini dan udara yang ada di dalam kantong plastik. Apakah bentuknya sama? Bentuknya sama? Berbeda ya? Nah, apakah ukurannya sama? Berbeda juga, ya kan? Nah, jadi dapat kita simpulkan benda gas itu bentuk dan ukurannya berubah atau tidak tetap. Bentuknya dan ukurannya akan mengikuti tempatnya atau wadahnya. Udara dalam balon maka akan berbentuk seperti balon udaranya. Udara dalam kantong plastik maka bentuknya akan menyerupai kantong plastik ini. Oke nah jadi di rumah kamu dapat menemukan contoh-contoh benda padat
anak-anak, benda padat, benda cair, benda gas dapat digunakan sebagai alat permainan. Contohnya bermain kelereng, bermain balon, bermain pistol air. Nah, anak-anak, dalam permainan terdapat aturan. Jadi materi kita yang kedua PPKN kita membahas aturan. Aturan adalah petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jadi anak-anak, di mana saja pasti ada aturan, baik di rumah, dalam keluarga, baik di sekolah, baik di sekitar kita, di sekitar tempat permainan kita atau di lingkungan masyarakat. Jadi aturan yang ada harus kita patuhi. Supaya apa? Supaya menciptakan persatuan, supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah, jadi apa akibatnya jika aturan yang ada tidak dipatuhi? Maka akan terjadi pertengkaran, akan terjadi keadaan yang kacau. Nah, coba anak-anak semuanya, anak-anak bisa sebutkan aturan apa saja yang terdapat di dalam rumah kamu, ya. Jadi setiap keluarga, setiap di dalam suatu rumah memiliki aturan yang berbeda-beda. Aturan itu bisa dengan cara yang secara lisan atau aturan tidak tertulis. Jadi contohnya di keluarga itu, di rumah itu memiliki sebuah aturan. Aturannya apa? Ya, contohnya aturannya yang pertama, bangun pagi harus pukul 5 pagi. Nah, banyak lagi ya macam-macam aturan. Jadi anak-anak bisa menyebutkan aturan-aturan apa saja yang terdapat di rumah kamu. Nah, hendaknya aturan yang ada di rumah kamu itu dapat kamu patuhi. Anak-anak semuanya, pembahasan kita yang terakhir hari ini kita belajar perkalian. Di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari perkalian beserta contoh-contohnya. Nah, anak-anak semuanya masih ingat apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi, perkalian itu juga dapat kita pelajari dari suatu lagu, melalui sebuah lagu. Nah, Ibu mempunyai sebuah lagu perkalian. Anak-anak semua mau dengar lagu perkalian? Coba dengarkan ya, Ibu akan nyanyikan lagu perkalian. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, harus rajin belajar. Ayo kawan, mari kita belajar. 4 dikali 3 sama dengan berapa? Itu sama artinya 3-nya ada 4. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Oke, nah sekarang anak-anak semuanya coba perhatikan, Ibu mempunyai 4 keranjang biru. Nah, jadi nak, di masing-masing keranjang biru ini terdapat kelereng yang jumlahnya sama banyak. Sama banyaknya yaitu 3 kelereng. Nah, ini ya 3 kelereng. Nah, jadi kita dapat belajar perkalian dari suatu lagu. Kita juga dapat belajar perkalian dengan cara permainan. Nah, jadi ini 4 keranjang biru yang masing-masing di dalamnya ada berapa tadi Ibu katakan? Iya, 3 kelereng. Nah, yuk kita hitung sama-sama kelereng yang berada di masing-masing keranjang. 1, 2,
Di keranjang yang pertama ya nak, 1, 2, 3. Di keranjang yang kedua, kelerengnya 1, 2, 3. Kemudian di keranjang yang ketiga, kelerengnya 3 juga, 1, 2, 3. Dan di keranjang yang keempat atau keranjang yang terakhir, kelerengnya juga ada 3, 1, 2, 3. Nah, jadi kalau seperti ini bentuknya, ya, kita mau menjumlahkan atau mau mengetahui berapa semua kelereng ini, kita dapat membuatnya dalam bentuk perkalian, ya, perkalian. Nah, keranjangnya ada berapa nak? Keranjangnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nanti di dalam masing-masing keranjang kelerengnya ada berapa? Ada 3. Nah, jadi bentuk perkaliannya adalah 4. Keranjangnya 4, berarti 4 dikali 3. Nah, coba bisa kamu ulangi. 4 dikali 3. Artinya apa? 4 dikali 3. Artinya 3-nya ada 4 kali. Ya kan? Artinya 4 kali. Nah, ayo kita buktikan bersama bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. 4 kali 3. Itu tadi soalnya ya nak, mari kita buktikan bersama. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Yuk kita hitung berapa semua hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. 3-nya ada sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4, masing-masing ada 3 kelereng. Oke, nah Ibu akan memberikan satu contoh lagi ya nak. Nah, sekarang keranjangnya Ibu kurangi. Keranjangnya hanya ada sebanyak 3. Keranjangnya 3. Masing-masing kelereng Ibu mau memberikan atau mengisi sebanyak 5 kelereng. 5 di keranjang pertama, 5 di keranjang kedua, kemudian 5 kelereng di keranjang yang ketiga. Nah, jadi 5 tambah 5 tambah 5. Berarti bentuk perkaliannya adalah keranjangnya ada berapa nak? 3. Keranjangnya ada 3. Di dalam masing-masing keranjang ada sebanyak 5 kelereng. Berarti bentuk perkaliannya adalah 3, ya, 3. Keranjangnya 3 berarti 3 dikali 5. Karena masing-masing kelerengnya ada 5 di masing-masing keranjang. Yuk kita buktikan lagi nak bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi tadi kelereng di keranjang pertama 5 ditambah 5 ditambah 5. Mari kita hitung bersama hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali 5 artinya angka 15
sebanyak 3 kali. Hasilnya tadi sudah kita buktikan penjumlahan berulang. Hasilnya adalah 15. Oke anak-anak semuanya, anak-anak dapat melakukan di rumah permainan ini sambil belajar perkalian. Dari permainan ini anak-anak bisa belajar perkalian. Nah anak-anak, sebelum kita membuka pembelajaran kita hari ini, mari kita belajar perkalian, melakukan, menyanyikan lagu belajar perkalian. Anak-anak di rumah bisa mengikutinya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, harus rajin belajar. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Ayo anak-anak semua, berapa? 3 dikali 1? Iya, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, harus rajin belajar. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 2 sama dengan berapa? Itu sama artinya 2-nya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapakah jawabnya? Berapa anak-anak 3 dikali 2? Sama dengan 6. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Demikian pembelajaran tematik kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Anak-anak, tetap jaga protokol kesehatan di masa COVID-19 ini dengan cara yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak.